Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra BK Pancing. Hari ini di video ini kita akan bahas mengenai hal lain dari servis. Ya kan biasanya servis mulu. Sekarang saya akan bagikan tips mengenai persiapan sebelum mancing. Oke, mungkin pasti teman-teman pasti kan akan bakal mancing dong. Nah, ini saya bagi-bagi tips untuk teman-teman yang pemula atau yang masih baru dan dunia mancing supaya mancing bisa menyenangkan dan dapat hasil yang baik. Oke teman-teman, jadi saya akan secara besar saya akan menjelaskan pertama tentang forecast mengenai weather, cuaca. Pasti kita di laut pasti ada pengaruhnya sama dengan cuaca. Mengenai cuaca, ombak besar, ombak kecil, anginnya, kondisi bulan, kondisi arus. Saya akan menjelaskan sedikit dengan aplikasi-aplikasi dan saya akan menjelaskan tackle setup persiapan alat-alat yang terbawa untuk memancing. Oke, kebetulan nanti malam saya berangkat trip, jadi saya sambil beres-beres, saya sambil membagikan tips ke teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung, ini tackle saya siapkan, tapi nanti sebelum kita jelasin masuk ke tackle, sekarang kita masuk ke tanggal mancing dulu. Kita masuk ke BMKG nih. Mungkin teman-teman yang udah biasa mancing udah tahu pasti kan ini BMKG kan. Nah, tapi untuk teman-teman yang masih baru mancing, nah ini sebenarnya kita bisa forecast. Kita bisa tahu keadaan kondisi di laut gimana. Oke, jadi saya ya dulu awal-awal mancing pasti kita belum ngerti soal mancing dan kita percaya orang untuk ikut. Tapi sampai saat mancing ternyata cuaca gimana? Oh bagus. Sampai sana ternyata cuaca hancur, kita cuma bisa ngumpet di spot teduh, di spot ngumpet kita nggak bisa mancing. Ombak besar, angin besar dan juga berbahaya. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih dulu masih awal-awal mancing semangat gitu kan. Wah, pelaut handal nggak dilahirkan dari laut yang tenang. Nah, kita kan mancing kan mau happy. Kita mancing mau nyaman, mau happy, hasilnya bagus. Oke. Jadi sekarang kita bisa ngecek nih BMKG, semua teman-teman bisa akses. BMKG ada 1 minggu ke depan. Jadi ada perakiraan ini. Ada tanggal 26. Ini hari ini tanggal 26. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada warna ombaknya, warna signifikan wave height. Jadi ketinggian ombak nih. Tapi kalau BMKG ini lebih ke pesimis, maksudnya terbesarnya gitu. Oke, kita mancing di daerah sekitar mana? Apakah kita mancing di atas utara Pulau Jawa atau di selat? Biasa mancing teman-teman kalau di daerah Jakarta dan Pulau Jawa biasa mancing di daerah SMR Krakatau. Nah, kita bisa lihat di sini, kita zoom. Bisa zoom. Nah, ini di hari ini kondisinya kira-kira warna kuning nih kan. Kuning itu masih ombak 2 meter. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini, dari tabel di sini. Kalau warnanya biru berarti ombaknya teduh nih. Biru, tinggian ombaknya teduh 0,5 ya di daerah utara Pulau Jawa. Tapi kalau di daerah selat sini, di daerah SMR situ ada ombak, tapi ombaknya masih, kalau kuning saya masih batas wajar saya kuning. Oke. Kalau udah oranye udah mulai mabuk nih, udah mulai nggak enak nih. Nah, kalau oranye sudah mulai tua, udah coklat, nah ini sudah pasti ombaknya akan besar. Nah, kalau udah merah begini lebih baik teman-teman siap-siap untuk mabuk atau ombak besar. Lebih baik jangan pergi sih di merah begini. Batas saya adalah di kuning sampai di orange muda. Kalau lewat BMKG. Oke, jadi teman-teman bisa memforecast. Besok saya mancing misalnya tanggal 27. Kita bisa lihat tanggal 27 di sini. Nah, ini titik badainya menjauh. Teman-teman bisa lihat di sini ada titik badai. Sini titik badai. Nah, titik badainya menjauh nih. Kita akan kecilin. Titik badainya akan ke bawah, kuning. Kalau kita break besoknya lagi tanggal 28. Nah, 28 titik badainya lebih menjauh lagi titik badainya, teman-teman lihat di sini. Nah, di sini berubah jadi warnanya hijau. Hijau atau lebih teduh. Jadi ombaknya lebih teduh di hari Minggu. Oke. Jadi saya kasih tips kalau sampai kuning masih oke, teman-teman masih berangkat. Kalau oranye udah mulai agak sedikit mabuk, udah mungkin agak tinggi ombaknya. Kalau sudah oranye tua, nah teman-teman bisa siap-siap mabuk nih sampai ke coklat. Oke, ini dari BMKG. Teman-teman juga bisa cek ke handphone. Kalau ke handphone, teman-teman masuk ke Play Store, teman-teman tinggal cari Windy application. Nanti saya akan screenshot, saya akan kirim gambarnya, di gambar layar ada. Nah, di Windy ini saya ada punya spot-spot yang sudah saya simpan. Di Pulau Panaitan, Ujung Kulon, SMR. Saya mancing Ujung Kulon, saya akan di tag Ujung Kulon. Oke, nanti teman-teman tinggal coba aja. Ini aplikasinya ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau yang pro yang bayar, dia forecast lebih lama dan lebih detail. Oke, ini posisinya di Ujung Kulon. Kita bisa lihat di tanggal 26, di tanggal 27. Ombaknya gimana? Kecepatan anginnya saya pakai kilometer, 11 km teduh berarti. Oke, teduh tanggal 26, 27 agak tinggi sedikit tapi masih batas wajar. Oke, di sini juga ada foto ikannya di atasnya, gambar ikannya, ikannya aktifnya. Ini lagi aktif besok nih, berarti cuacanya saya pilih tepat.
agak tinggi sedikit warna kuning, nanti berikutnya tanggal 28. Tanggal 28 sudah teduh lagi, sudah warna hijau. Kalau hijau artinya aman, anginnya teduh. Angin ombak, kalau ombak kita lihat dari BMKG, kalau angin saya lihat dari WND ini, dia dua-duanya saling berkorelasi, saling berhubungan. Biasa kalau anginnya kecil, otomatis ombaknya juga biasanya nggak terlalu besar. Oke, dari winding kita bisa ngecek. Oke, tadi ada 2 aplikasi, teman-teman bisa ngecek keadaan ombak, keadaan angin. Sekarang kita cek berikutnya dari bulan. Nah, teman-teman, Moonpace saya juga ada di sini. Moonpace saya ada aplikasi di handphone juga, biar gampang. Jadi kita pakai handphone. Saya masuk ke Moonpace kalkulator. Oke, kita masuk ke kalender. Nah, teman-teman di sini lihat, teman-teman lihat di tanggal bulan Maret ini. Nanti saya kasih screenshot juga, saya kasih lihat. Teman-teman lihat, sekarang kita mancing di besok tanggal 27-28. Berarti kondisinya full moon mancing ini. Nah, kalau full moon ini berarti full moon dan bulan new moon, bulan baru nih, new moon dan full moon, itu udah pasti arusnya kencang, arusnya kuat. Berarti kita mainnya ketika tidak air dalam, atau mainnya siap-siap bawa tackle untuk jig besar. Kalau mau teduh biasa di bulan setengah, di half moon. Half moon tuh kira-kira di tanggal 22 kemarin ya, sudah lewat nih, tanggal 22, 20, 21 itu bulan setengah, biasanya arusnya lebih kendor. Oke, nah teman-teman kalau memancing biasa kita tiap daerah beda-beda. Ada yang suka full moon, ada yang suka half moon, bulan setengah, ada yang suka bulan gelap. Oke, biasa kalau mancing di daerah pengeboran atau di daerah pakai kapal besar, kapal bagus, maksudnya kapal bagus itu adalah kapalnya itu kapal pancing yang sudah ada lampu-lampu kapalnya nyaman. Jadi kalau new moon karena bulan gelap, plankton atau ikan kecil nitik di kapal kita, makanya lebih bagus bulan gelap. Dan mancing pengeboran juga sama, mancing lirik pengeboran kalau bulan gelap. Nah, berarti di pengeboran kan ada lampunya kan, ada apinya, obornya kan. Nah, itu ikan sama plankton menitik di satu titik di pengeboran tersebut. Jadi new moon itu sangat bagus buat mancing. Nah, kalau half moon itu untuk daerah selat. Misalkan daerah ini arusnya kencang terus, kita mau nyari arusnya yang agak teduh. Berarti kita carinya half moon atau bulan setengah. Itu menolong, membantu agar arusnya nggak terlalu kencang, jadi kita bisa mancing. Oke, seperti di daerah Selat Bali, di daerah Pulau Tunda, di daerah mungkin daerah selat lah yang arusnya kuat, kita bisa pakai half moon kondisi kita mancing. Kalau full moon biasa ikannya aktif, tapi arusnya berbeda-beda. Jadi teman-teman mesti memperhatikan pola di tempat-tempat teman-teman mancing. Oke, berarti saya udah kasih tahu tadi ada BMKG, ada WND, sama ada Moonpace. Oke, jadi teman-teman bisa forecast dari sana, teman-teman bisa tahu keadaan cuaca, keadaan teman-teman mancing besok cuaca seperti apa, jadi teman-teman bisa mempersiapkan. Oke, sekarang kita masuk ke tackle. Jadi kita mau mancing, kita teman-teman mesti tahu dulu tujuannya kemana. Dan kalau bisa teman-teman dapatkan informasi dari teman-teman atau dari kapten, kita mancing kemana nih, spotnya apa, kedalaman berapa. Kalau bisa dapat informasi itu lebih jelas. Kita mau mancing teknik apa nih sama teman-teman nih. Misalkan, oh kita mau mancing micro jig, kita bawa set micro jig aja. Jadi kita bawa tackle-nya efektif gitu. Kita nggak bawa barang-barang yang berlebihan, bawa barang banyak lah, bawa semua teknik persiapannya kita bawa semua, reel semua teknik kita bawa, umpan semua teknik kita bawa, berat. Udah berat, bisa ada riskan hilang. Jadi kita juga repot lah di kapal jadi berantakan. Oke, kita jaga nanti beres-beres ini juga lebih repot. Jadi kita mesti ada informasi jelas dulu. Misalkan besok saya memancing, saya maunya teknik jigging. Saya fokusnya mau ke slow jigging. Berarti saya akan lebih konsen ke barang-barang dibutuhkan untuk teknik slow jigging. Oke, selain teknik slow jigging ada 2 teknik lagi, teknik lain. Misalkan teman-teman mau main teknik cast jig atau mau casting. Nah, berarti ada 3 set nih. Misalkan, oke, saya mau slow jigging, saya mau cast jig, dan saya mau casting. Berarti saya ada buat 3 set. Nah, oke. Jadi nggak perlu semuanya teman-teman bawa. Misalkan saya trolling, opsional trolling. Kalau trolling biasa di kapal-kapal pemancing, kapal pemancing yang bagus-bagus ya, misalkan yang kayak di Probo, kayak di SMR, biasa mereka sudah mempersiapkan set trolling. Teman kalau nggak ada, teman-teman harus koordinasi sama teman-teman. Ada punya set trolling nggak? Nah, kalau ada, bawanya nggak perlu banyak-banyak. Biasa bawa 2-3 set juga sudah cukup. Kebetulan teman-teman saya ada 1, saya juga bawa 1. Makanya saya misalkan reel trolling juga di sini. Ini reel trolling saya nih, pen udah lama nih. Pen jenis apa saya juga nggak tahu nih. Pen jenis lama buat pancing tenggiri masih oke lah, tapi kalau kena marin ya repot ini.
Tapi kalau mancing tenggiri, wahoo masih oke. Oke, saya bawa set trolling. Set trolling ini opsional. Jadi teman-teman nggak perlu harus bawa semua. Jadi dalam satu kali trip, teman-teman bisa koordinasi. Oh, saya bawa set trolling satu. Saya buat teman bawa set trolling satu, udah cukup. Berarti yang lain nggak usah bawa. Oke, set trolling. Karena saya memancing slow jigging, cast jig dan casting, misalkan contohnya itu, ya saya akan bawa set itu. Nah, berarti untuk set slow jigging, misalkan saya pakai overhead, saya menggunakan PE 2,5. Nah, teman-teman sudah mempersiapkan nih PE-nya, PE leader. Nah, ini seperti joran kan, di joran banyak spesifikasi kan. Ada, teman-teman bisa lihat dari sini, oh nih pakai PE 2, PE 3. Oh, jadi ini set PE 2 ya. Jadi saya isi PE-nya PE 2. Leadernya saya pakai 35 lips atau 30 lip. Oke, ini set slow jigging satu. Terus saya mau cast jig. Nah, set cast jig saya pakai set P3, ini joran custom. Dan railnya rail 6000. Oke, ini saya bawa rail 6000. Kalau PE3 saya leadernya pakai 50 lip karena ini buat cast jig, makanya leader saya menggunakan fluorocarbon leader. Sama slow jigging juga menggunakan fluorocarbon leader. Saya di sini pakai Goju. PE-nya saya pakai Power Eye. Ya teman-teman, untuk yang berikutnya, yang ketiga kan teknik casting. Nah, teknik casting saya ini ada Relix Bobara, saya pakai Twin Power juga. Twin Power ini juga karena ini LED popping ya, PE23, saya pakai PE3. PE3 saya PE-nya pakai Power Eye WX8, leadernya saya pakai apa? Goju, tuna yang Goju, yang shock leader yang ukuran 50 lip juga. Teman-teman mesti tahu, rel itu nggak bisa suatu rel untuk semua teknik sih, bisa. Teman akan lebih optimal kalau sesuai rasionya, itu nomor satu. Misalkan teman-teman ini size 6000 sama nih Twin Power nih, sama-sama size 6000. Tapi yang satu untuk cast jig dan light jigging, yang satu lagi buat casting. Oke, buat casting pasti rasionya HG. Saya pakai HG boleh, XG boleh, tapi saya prefer ke HG untuk casting P3. Untuk jigging dan light jigging dan cast jig saya pakai Twin Power 6000 PG. Nah, PG itu power gear dan high gear itu rasio yang tinggi. Rasio high gear rasio 5.8. Kalau yang PG ini biasanya rasionya 5.2 atau rasio 5. Oke, teman-teman mesti tahu itu dulu untuk menyesuaikan dengan teknik yang teman pakai. Kalau teknik dan teknik sesuai, teman-teman mancing dengan nyaman, mancing enak. Oke, kalau kita paksa satu reel untuk misalkan saya jigging, saya pakai reel Twin Power 6000 HG, bisa nggak? Bisa. Teman akan lebih capai atau akan lebih apa ya? Buang energi atau akan lebih stamina kita akan lebih boros dan kita nggak nyaman mancingnya. Oke, kalau kita pakai PG pasti rasio lebih rendah, pasti akan lebih ringan, akan lebih enteng. Jiggingnya akan lebih nyaman. Oke, jadi kita udah siap 3 set ini. Nah, jadi 3 set ini kita bisa tahu, kita nggak usah perlu banyak set, kita nggak perlu sampai bawa beberapa sampai 8-10 set gitu. Ya teman-teman, sekarang kita lihat di umpan nih, bagian jig. Kita fokus nanti kan ke jigging dan ke cast jig ya. Dan saya fokusnya ke slow jigging untuk trip kali ini. Jadi saya membawa kebanyakan jig yang saya bawa adalah jig slow jigging. Jig slow jigging pasti lebar-lebar badannya. Ini wobbling 250 gram, pasti badan lebar-lebar. Dan ada jig baru yang sedang di reset. Jig baru sedang di reset, misalkan seperti ini jig baru nih. Saya juga nggak tahu isinya seperti apa. Kita akan coba turunkan, nanti hasilnya gimana. Jig yang baru-baru bisa besar ini. Ini juga jig baru juga, jig besar juga. Nanti kita cobain trip hasilnya gimana, actionnya gimana, strike apa enggak. Kalau sudah bagus strike baru kita jual ke umum. Oke, jig mode baru. Ini juga jig mode baru nih, jig mode seperti cumi gurita. Ini jig mode baru juga nih, body baru. Nanti saya akan uji coba di sana untuk lihat action dan hasilnya gimana. Ini jig teman-teman mempersiapkan. Nah, kita nanti jignya pakai PE berapa? Nah, teman-teman mesti tahu dulu. Karena slow jigging pun jigging di break lagi tekniknya slow jigging fast jigging. Nah, kita slow jigging kita mau PE berapa? Teman-teman mesti tahu itu. PE 2 atau PE 3 atau PE 1,5. Nah, teman-teman mesti tahu itu dulu.
Saya rencana mau mancing pakai PE2. Berarti jignya kisaran dari 80 gram sampai maksimal di 250 atau 300 gram paling maksimal. Terpaksanya seperti itu. Jadi kita mempersiapkan jig-jignya itu yang rentangnya segitu. Kita nggak perlu bawa jig sebanyak-banyak, berat jig gitu. Oke. Habis jignya udah, kita bisa lihat di sini bagian ini jig-jignya kita bawa. Tadi ada cast jig juga. Saya sudah bawa cast jig juga, cast jig untuk 60 gram. Cast jig 40 gram, 60 gram untuk cast jig buat malam hari atau buat siang. Sama beberapa jig baru nih lagi coba-coba. Jig baru nih, jig vertikal, jig baru untuk coba-coba. Saya pakai nanti yang buat yang cast jig, saya pakai buat ini juga karena pendek sih saya. Oke, sekarang kita masuk ke persiapin teman-teman ke bagian bawahnya nih. Saya bawa hanya ini doang mancing saya umpannya. Nah, teman-teman tadi kan kita ada casting kan. Nah, saya bawa casting hanya 3 set. Ini Mino baru saya pengen cobain. Biasa saya pakai popper, pakai cager 30 gram. Saya mau cobain ini Mino aneh nih, splasher buntutnya bisa putar-putar. Teman-teman perhatikan kalau teman-teman beli Mino di dalam paket biasa treble hooknya tuh originalnya seperti ini nih. Lihat tipis dan kecil apa ya? Tipis, kurus gitu. Kayaknya kurang kuat. Teman-teman kalau lebih bagus, saya sarankan menggantikan treble ini dengan yang lebih bagus. Merek bagus terserah. Tapi kalau di Mitra Beka Pancing kita pakai Abarai di sini. Abarai Trinity Treble Hook. Teman-teman lihat ini sama. Tapi lihat kekuatannya ini. Teman bisa lihat kekuatannya, ketebalannya berbeda. Jadi kalau teman-teman misalkan karena strike kan GT, tapi GT size besar. Kalau pakai yang aslinya ini kemungkinan besar akan bengkang. Kemungkinan besar. Nah, tapi kalau teman pakai Abarai Trinity ini beda banget, jauh banget kualitasnya. Pasti sangat bagus dan buat bengkang tuh sangat susah sekali. Dan sangat kuat. Karena saya pernah tes ini di laboratory, ditarik itu kekuatannya tinggi sekali nih saya satu ini. Kalau kena 2, ikan apapun naik, ikan GT apapun naik. Oke, ini teman-teman buat tips buat teman kalau treble-nya pengen lebih kuat harus ganti dari yang orinya dengan Abarai Trinity. Oke, ini juga cagernya, popper cagernya kita udah mempersiapkan. Kita udah pakai treble hook Trinity Abarai juga nih. Ini kuat, tahan karat juga. Nah, jadi saya hanya bawa 3 nih castingnya karena kita untuk casting hanya buat selingan aja ya, biar nggak bosan. Berikutnya ya kita ini seperti pada umumnya. Ini Axis hook, ini bikinan sendiri semua. Kalau teman-teman mau, teman-teman tinggal kontak kita di WhatsApp atau beli Tokopedia, di Bukalapak udah ada nih. Dari size kecil, size 1, size 2/0, 3/0, 4/0 sampai 5/0 yang besar-besar. Kita sudah mempersiapkan. Kalau emang kita pakai jignya lebar, kita akan pakai Axis hook yang lebih besar nih. Untuk menentukannya, teman-teman mesti lihat body jignya dengan kailnya. Misalkan teman-teman pakai, kalau kita pakai size S1 kan aneh kan, nggak wajar maksudnya kan, nggak cocok. Nah, kalau jignya sebesar ini 500 gram, kita harus pakai seperti size 4/0 minimal. Nah, ini masih oke, masih bisa. Kalau bisa lebih gede lagi. Ini masih oke, masih bisa nih. Teman-teman bisa mencari yang antara body sama gang hooknya sesuai, yang enggak terlalu kecil dan juga enggak terlalu besar gitu kan, yang sewajarnya. Dan yang penting badan hook harus bisa lewat nih. Misalkan teman-teman pakai kecil gini, nah ini bisa nyangkut nih teman-teman, kayak gini, nyangkut gini nih. Kita harus pakai yang lebih besar, jadi dia nggak nyangkut, lost terus dia. Nah. Oke, nentuin hooknya dari situ, dari badan hook, dari badan jig dengan hooknya berkorelasi, dari itu sesuai. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini cadangannya untuk split ring. Karena saya mancingnya jigging, fokus ke jigging, jadi saya mempersiapkan barang-barang jigging. Nah, kalau teman-teman mancingnya dasaran, teman-teman mempersiapkan set dasaran, rangkaian dasaran, timah, kail, leader. Oke, karena di sini jigging, saya pakai jigging dan cast jig. Saya pakai saya bawa treble hook, saya bawa Axis hook, saya bawa split ring, dan saya bawa swivel. Oke, ini udah cukup semua. Oh ya, sekarang kita bahas ke leader. Nah, teman-teman,
Ini tips buat teman-teman, ini leader. Ini kantong CD, box CD. Box CD teman-teman bisa cari di banyak lah pasti dia kalau di tempat CD. Nah, tempat CD ini isinya adalah leader-leader nih. Nah, ini kayak gini rangkaian dasaran nih. Ada rangkaian dasaran, ini ada kawat buat rolling. Teman-teman bisa masukkan. Nah, lihat teman-teman, ini ada ukurannya misalkan. Ini ada ukurannya misalnya ini shock leader. Saya tulis di sini misalkan shock leader 50 lip. Nah, jadi kita nggak perlu bawa leader banyak-banyak gitu, leader tuh banyak begitu. Kita bisa bawa leadernya jenis lengkap, shock leader dan fluorocarbon leader, semua ukuran lengkap dengan ringkas. Oke, menggunakan kantong CD ini sih, kayak gini saya taruh di sini. Misalkan ini tuh saya taruh di sini 90 lips. Goju FC leader, berarti ini fluorocarbon leader 90 lip, biasa dipakai untuk di PE5. PE5 saya pakai leadernya jigging fluorocarbon leader 90 lip. Teman-teman lihat, jadi kita organize-nya enak. Teman-teman, ini untuk trolling ya, jadi kan karena banyak kantong-kantong gini, jadi kita bisa organize-nya enak gitu loh. Biar teman-teman jangan lupa kasih tulisan biar teman-teman ingat ini shock leader atau fluorocarbon leader, dan size-nya teman-teman harus tulis 90 lip, 50 lip, saya udah tulis. Jadi lebih organize, lebih enak. Jadi teman-teman bawa barang nggak banyak-banyak, nggak usah bawa leader pakai gepok-gepok gitu sampai banyak gitu. Mau dasaran, rangkaian dasaran juga teman taruh sini, oke? Dan juga aman. Nah, teman-teman dari per kantong itu, teman-teman tinggal potong. Misalkan teman-teman butuh, saya misalkan 2,5 depak atau 3 meter, 1, 2, setengah, saya potong, saya buat lingkaran, dan saya solatif. Jadi kalau mau pakai tinggal saya keluarkan seperti ini teman-teman nih. Saya sudah, misalkan ini 40 lip fluorocarbon leader. Nah, saya sudah panjang ini 2,5 depak atau 3 meter. Saya potong, saya rapikan, saya kasih solatif di sini. Jadi nggak berantakan. Kalau mau pakai tinggal buka solatifnya, tek. Nah, leader kita langsung pakai. Oke, jadi kita lebih organize, kita lebih bawa barangnya lebih rapi. Sekarang untuk perlengkapan lain seperti ini, kalau ada timah teman-teman mancing dasaran. Biasa saya mancing dasaran kalau istirahat ya, kalau malam hari kita nggak mungkin ngejik terus. Kalau emang ikan nggak makan, hanya ikan dasaran nih, kita mancing ikan dasaran buat ikan lauk buat orang rumah. Kita bawa timah, bawa tadi kail dasaran saya udah siap di sini, jadi saya nggak bawa kail lagi karena rangkaian dasaran sudah ada di sini. Ya, kalau gimbal teman-teman juga bawa nih, penting juga kalau teman-teman trolling, kalau ketemu ikan besar yang fight lama, kita pakai gimbal ini atau fighting belt akan membantu kita biar kita mancing lebih nyaman. Jangan lupa buat sarung tangan, kacamata, bak dan topi. Kan? Kenapa pakai topi kacamata sih biar lebih keren? Enggak, sebenarnya buat safety sih. Kalau kita main casting itu pasti popper, minnow tuh akan kita cast terus. Nah, menggunakan kacamata, topi itu salah satu alat safety. Kalau kita kena daging ya sakit temen, masih oke lah. Tapi kalau kena mata, nah itu vital. Jadi harus pakai kacamata dan juga buat pantulan sinar UV juga. Oke, topi juga penting kalau ada treble hook karena topinya duluan. Kita lebih terproteksi lah bagian kepala kita. Sarung tangan udah pasti kalau kita spot fishing karena kita ngejig. Kalau kita nggak sarung tangan kita akan lecet kebanyakan berair kapalan. Jadi sarung tangan tuh penting banget buat popping juga, casting juga penting sekali sarung tangan. Jadi sarung tangan itu nyampe ketinggalan. Oke teman-teman, tadi saya udah jelasin kan mengenai persiapan trip dari forecast, cuaca, moon phase, moon phase tuh diagram bulan ya, dan tackle-tackle yang perlu disiapkan. Dan saya udah kasih tips-tips tadi supaya teman-teman bisa membawa pancingan yang lebih efektif, lebih optimal, atau apa ya? Teman-teman nggak terlalu bawa nyaku barang gitu loh, nggak terlalu bawa semua pancing teman-teman buat pancing. Tapi sampai di spot nggak kepakai atau mubazir. Sekian dulu video kali ini mengenai persiapan mancing. Nanti kita buat lagi video-video berikutnya. Teman-teman boleh usulin mau bahas tentang apa. Nanti saya bisa sharing, saya bisa bantu jelasin. Oke teman-teman, bila ada pertanyaan, teman-teman silahkan ajukan di kolom komen. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam strike.